Gua lumayan sering dibilang ghosting akhirnya. Rata-rata perempuan yang bukan istilahnya gue bayarin ya, apa istilah? Perempuan yang lu bayar atau? Bukan. Oh bukan. Yang smart tuh kalau ngomong nggak pakai teks. Iya. Yang baca bukunya tuh komik. Halo people. Hai people. mulai. Emang yang sulit tuh di awal ya? Pasti di awal dulu. Dari opening program, memulai pembicaraan. Memulai suatu hubungan. Udah. Menurut lo lebih susah memulai suatu hubungan atau menjaga suatu hubungan? Lebih susah mengakhiri sih. Oh, ganteng, Bang Ganteng. Enggak, aduh gue mau bilang gak enak. Enggak benar-benar. Cuma soal gue lihat ya akhir-akhir ini ya, itu tuh adab terhadap relationship tuh menurut gue tuh udah mulai berkurang deh. Indonesia darurat adab relationship. Ada relationship ya? Ada men. Contoh, lu lihat kan berita-berita yang baru-baru ini, yang tiba-tiba di hari H pernikahan cowoknya nggak datang. Lu bayangin? Oh iya, gue tahu. Adabnya kemana? Terus Otaknya kemana? alasannya tuh bener-bener mencengangkan. Ini nomor berapa nih? 6 ya? Mencengangkan. Yang nomor 5 sering kejadian di tempat Anda. Iya, maksud gue kan gak habis pikir ya. Gimana lu mau mulai suatu hubungan ketika hal yang fatal kayak gini, yang jadinya suatu momen sakral, tiba-tiba lu bisa mengudahi begitu aja. Iya, Pas jadi hari H nikah men, lu jadi bayangin. dia si pengantin prianya tuh, calon pengantin prianya tuh nggak datang lantaran ngambek karena biaya pernikahan itu mengharuskan nyokapnya menjual motor kesayangannya gitu. Anjir, mungkin dia maunya tuh nikah ya nggak modal gitu. Iya, taunya motornya ini ya Ducati. Terang bete, tapi nggak make sense juga sih harusnya. Nggak make sense. Kayak sih. gimana fondasi hubungan mereka gitu. Yap. Sampai akhirnya memutuskan yuk kita nikah. Iya. Tapi dengan sesepele itu, jadi akhirnya dia memutuskan buat nggak datang kan, kayak anjrit banget. Iya, jadi kayak semacam Gue jadi kesel. Mana sih orangnya? kita cari ya. Repot. Tapi lu pernah nggak menemukan kendala dalam menjalin suatu hubungan? Pernah nggak lu? Pasti dong. Apa yang paling banget akhirnya jadi kendala buat lu apa saat itu? Ada, tapi gue nggak mau bahas boleh. Aduh, kan gue udah bilang juga apa. Nggak, kendalanya sih pasti lebih ke kalau kata Mandra mah prinsip kali ya. Prinsip. Lebih ke prinsip atau ke gaya komunikasi masing-masing. Oke, maksud gaya komunikasi itu gimana nih? Ya kalau gua kan ya biasa ya. Mungkin udah mulai bingung ya? Yang situ banyak gaya komunikasinya. Gaya komunikasinya maksud gue. Tapi gue setuju, maksud gue membangun suatu hubungan berarti kan ada suatu sistem komunikasi yang terjalin. Kalau dari situ aja udah nggak nyambung, pasti kan nggak beres. Kalau lu sendiri? Oh pernah sih gue. Apa tuh kendalanya? Kendalanya saat itu soal keyakinan. Oh, Gue yakin dia kagak. Enggak gini. Gue pernah beda-beda ya, maksudnya gue pernah menjalin suatu hubungan dengan beberapa orang gitu kan. Sekaligus? Enggak. Oh Enggak ketahuan aja sih. Enggak, maksud gue beda-beda. Ada yang pernah kendalanya masalah waktu itu masalah komunikasi juga. Komunikasi dalam artian mungkin saat itu kita belum dewasa. Akhirnya mengedepankan emosi, mengebelakangkan kedewasaan. Akhirnya nggak berhasil. Terus gue juga pernah soal kepercayaan juga gitu. Terus yang terakhir juga soal ya begitulah pokoknya. Anda ini terbuka sekali ya. Jadi gak berkembang ya. Jadi hati-hati banget ya. Jadi gak berkembang ya. Padahal itu pembahasan yang seru. Iya ya, intinya landasan komunikasi itu penting banget dalam sebuah hubungan kalau buat gue gitu. Pasti sih. Karena nggak cukup cuman sekedar kayak kita senang sesaat doang kan. Pasti kalau tipikal gua atau lu mungkin emang cari hubungan tuh yang buat serius jangka panjang. Jangka sesuai kebutuhan. Kan mulai kan gua enggak jangka panjang kan, gua bercanda. Iya benar. Kali ini tuh Gaps agak-agak ini ya, agak-agak kaku gimana gitu. Kenapa sih? Gua lagi memulai sesuatu yang baru dalam hidup gua. Amin. Semoga
Yuk kita doain yuk sama-sama yuk. Amin. Mana ketawa dan tepuk tangannya di? Yeay. Ini sound designer kita lagi kreatifnya nih. Modal lagi beli alat. Oke, Iya, tapi iya. pasti kita punya dong dari awal kita PDKT sampai akhirnya kita jadian sampai hubungan itu nggak berhasil. Ya kita kita kan pasti punya Yep. tipe-tipe pasangan gitu. Apakah yang selama ini kita bukan selama ini kita dekati ya, ini kalimat ini agak kurang pas buat gua karena gua udah punya ya. Ya katakanlah gitulah. Selama ini kita dekati ternyata tuh nggak sesuai gitu. Nah, kalau dari lu sendiri nih, tipe cewek yang bikin lu langsung, waduh nih cewek bikin gua tertarik banget nih. Oh, oke. Jujur ya, kalau gue tuh suka cewek yang smart dalam artian tuh akhirnya bisa ngebangun suatu hubungan dengan komunikasi yang baik pastinya kan. Yang smart tuh kalau ngomong nggak pakai teks. Iya. Mulai. Yang baca bukunya tuh komik. Enggak bercanda. Aduh, Ini ya, beneran. terus. Ya intinya gue suka cewek yang smart gitu. Maksudnya dari situ tuh bisa mengembangkan suatu komunikasi yang baik gitu. Smart di sini kan bukan berarti ngomongin soal Kimia, fisika, biologi. nggak yang berbau apa sih namanya, kok edukasi apa sih namanya? Ya apa ya? Akademis. Bukan smart akademis, maksudnya smart secara mental gitu, smart secara attitude, smart secara ya banyak hal lah gitu. Tapi ya selain smart dalam yang tadi lu bilang ya, bisa dibilang smart dalam bersikap, berpikir Yap, gitu-gitu ya. yap, Tapi benar. smart akademis tentunya juga Ya. nggak boleh ditinggalin dong. Pasti ngikut sih yang gitu sih. Iya pasti kan, ngikut, pasti kan. ngikut. Masa dia sikapnya ideal gitu tiba-tiba. 1+1 berapa? 11. Itu kan 1+1. Cie. Kayaknya nggak usah pakai alat gituan. Nggak gini, soalnya gini juga. Tapi kalau ngomong soal smart, menurut gua orang jatuh cinta itu nggak ada yang smart. Iya. Menurut gua ya. Karena orang bisa jadi bodoh karena jatuh cinta. Sekolah lama-lama, Yes. sekolah tinggi-tinggi, begitu jatuh cinta. Bego. Dan belum lama gua ngalamin itu gitu. Tadi ya 10:30 saya harus baru ya. Gue pikir tuh gue akan bisa bikin suatu hal yang bikin dia oke, happy. Ternyata enggak nyaman. Ya mungkin itu karena persepsi kalian soal happiness tuh beda kali ya. Ya, dan itu ya benar, persepsi itu kan nggak mewakili dua kepala, satu kepala kan gitu. Jadi ya sah-sah aja gitu. Lo ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik gitu waktu lo lagi PDKT atau first date gitu? Ada sob. Ada. Gua gini. Gua tuh nggak pernah lama dalam PDKT. Dari dulu. Gue pernah waktu SMA, gue cuman butuh kenal 3 hari, Seninnya gue tembak, gue jadian sampai 5 tahun. Pernah. Uniknya gue saat itu ketemu cuman di hari itu. Jadi ceritanya gini. Gue nggak mau bahas tentang hubungan gue yang lalu, tapi gue bahas soal apa ya, situasinya ya. Maksudnya ini gue nggak nyinggung siapapun gitu. Maksudnya gue pernah, iya, ini penting diluruskan. Gue nggak mengingat orangnya, tapi gue mau mengingat momennya. Iya. Jangan mulai, Ra. Jangan lu mulai ya. Boleh nih dipencet. Iya, jadi maksudnya saat itu gue PDKT sama satu cewek yang bukan PDKT, bahkan gini bahasanya, saat itu gue tertarik sama satu cewek yang dimana saat itu momentumnya adalah tiba-tiba hari itu teman dia juga teman gue, ultah, ngobrol lah kita, tiba-tiba kita tahu kalau itu teman lu juga, iya itu teman gue juga gitu. Nanti malam dia ultah, iya kita barengnya jalan bareng lah, malam itu jalan bareng ke sana, baliknya tiba-tiba udah ada sinyal-sinyal yang oke, malam itu juga minggunya nggak ketemu, Seninnya gue tembak. Itu pun nembaknya sebenarnya itu tuh kayak semacam nggak dijawab gitu, men. Jadi lu berasumsi, udahlah lu mau gitu. Udah lu mau gitu. Jadi Masa lu nggak mau sama gue? sombong ya. Sombong. Jadi lucunya pas saat itu sore dia datang ke kosan zaman kita SMA. Jadi kita ngekos ya zaman kita SMA. Dan ke kosan kita ngobrol. Gue lagi ngobrol berdua. Gue bilang gini, lu mau nggak bikin komitmen sama gue? Komitmen apa, Cie?
Jadi ini ada surat kerjasama. Saya jualan asinan ya. Dia belum jawab, men. Dia belum jawab, tiba-tiba anak-anak keluar tuh dari satu kamar. Ada kamar teman kita si Ambon. Keluar, anak-anak, ngapain lu udah? Gue bilang, gue jadian. Dia bengong gitu langsung. Dia belum jawab. Modus. Tiba-tiba gue diceplokin kan, karena gue ulang tahun kan. Bla 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 bla. Dia kebelok, udah saat itu kita menjalin hubungan. 5 tahun tuh lama. 5 tahun. Jadi itu ya sih, itu PDKT yang cukup Epic sih. iya, karena lu bener-bener simple banget dan terus kayak nggak mikir banyak apa-apa gitu, udah jalan aja gitu ya. Iya, menurut gue tuh epic tuh zaman-zaman kita SMA dulu. Dan itu bisa berhasil lagi nggak kalau dipakai sekarang caranya? Gue rasa sih udah banyak cewek yang pintar ya. Bukan berarti yang bukan, maksud gue kan. Tuh salah lagi kan. Maksud gue di umuran kita yang sekarang. Iya, lebih kalau dulu kan kita lebih spontan. Kan? Lebih Uhuy. Karena masih anak-anak, zaman kita SMA masih belasan gitu. Kalau sekarang kan udah dewasa, lebih mikirnya banyak hal lah. Banyak faktor. Paling kalau gue pakai lagi dengan kayak gitu, paling alik ya. Lu alik ya gitu. Kalau lu pernah gak? Enggak, gue nggak ada pengalaman. Jujur aja. Nggak ada pengalaman gue tuh PDKT ya nggak ada yang. Emang yang nggak spesial berarti atau gimana? Jadi gini Gol. Kalau cewek secara akademis, gue ngomong apa sih? Enggak, gue sih setelah gue ingat-ingat ya, gue coba ingat-ingat, kayaknya nggak ada yang terlalu berkesan gitu. Ya biasa aja sih menurut gue. Tadi juga sebenarnya bukan berkesan dalam artian gua nggak bisa lupain, maksud gue itu unik aja. Iya gitu iya, loh. maksud gue nggak ada. Tadi gue disclaimer kan, gua nggak mengenang orangnya, cuman gue hanya ingat momentumnya gitu loh. Oh, gue inget tuh first date. Yoi gitu loh. Sekarang sih nggak ada ya, nggak tahu nanti. Anjir kan, aman kan? Gue ini yang serang pasti. Sumpah gue nggak ada. Gue tuh kayak hubungan gue tuh pas PDKT ya kayak jalan gitu aja, ngalir gitu aja. Paling cuman kayak masalah, bukan masalah sih, kayak dihadapkan sama situasi yang siapa neraktir siapa atau gue bayar atau dia yang bayar kayak gitu. Tapi lu sering ada di situasi kayak gitu ya? Gue bukan pernah ke beberapa cewek. Jadi kayak ada beberapa pengalaman yang berbeda nih. Ada lu pengalaman berbeda dalam satu momen atau gimana? Dalam beda momen tapi hari yang sama. Oke. Enggak. Beda tempat. Satuin aja biar irit. Nah, jadi kayak ada kan tipikal cewek. Kalau gue emang tipikalnya ngedate tuh bukan berarti sok-sokan atau mau bersikap so maskulin apa gimana, tapi gue emang ngerasa kayaknya yang bayar tuh better cowok gitu. Mau makan, mau nonton segala macam. Oh, jadi ngelengkap ya. Lu mau nghindarin pertanyaan yang gue yang pertama ya. Tiba-tiba kesini ya. Enggak, ini tuh masih jadi apa ya? Jadi pengalaman juga, pengalaman first date juga. Jadi emang ternyata nggak semua aman ya. Nggak aman. Lu kan nanya pengalaman first date kan. Nah, gua cerita emang nggak semua cewek tuh ternyata suka dibayarin. Karena emang tipikalnya gua beda-beda ya. Iya, gua pernah ya emang biasa jalan tuh lebih ke gua kan, dan cewek itu ngerasa nggak keberatan. Cuman ada juga perempuan yang pas gua bayarin tuh dia kayak keberatan gitu, dan gua agak setengah memaksa. Enggak gua aja. Dia menganggap tuh gua kayak setengah marah gitu loh, memaksakan kehendak gua buat bayarin ngedate kita waktu itu. Tapi kan itu bukan berarti gue apa ya? Bukan berarti gue sosokan apa gimana, emang karena kebiasaan gue aja udah kayak gitu sih. Jadi dari jauh sebelum apa ya? Masalah-masalah gimana spill bill gitu-gitu kan. Split bill, itu kan kayak termaksud di dalamnya juga enggak sih? Oh, masuk. Cuma kan memang kan kalau ngomongin ngedate kan nggak cuma ngomongin makan atau jalan. Misalnya kayak pernah gue cerita soal masa SMA kita kan gue susah banget tuh. Kayaknya nggak mungkin banget juga gue. Bukan nggak mungkin, kayak susah juga untuk gue ngedate pertama gue ajak makan. Makanya date gue itu rata-rata misalnya entah jalan, only jalan ya. Entah cuma gue ajak ke studio musik, ngeband gitu loh. Berarti nanti kalau mantan-mantan lo bikin podcast kayak gini ditanya pengalaman first date-nya, gue pernah first date tuh nggak pernah makan tau, nggak pernah nonton jalan. Sampai sekarang gue punya mantan ini nggak apa-apa aja. Gue punya mantan, gue punya mantan, dia sekarang wanara.
kalau dia nonton dia pasti ketawa. Wanita angkatan udara. Oh. Angkatan udara. Kita tuh kalau kita masih berhubungan baik, masih dem-deman gitu. Itu tuh selalu gini. Gue inget banget deh dulu tuh gue diajak jalan kaki sama lu dari Jalan Baru ke rumah gue itu jauh banget. Sampai dia bilang betisku bekonde. Mungkin karena itu akhirnya gue bisa lulus jadi wanita angkatan udara. Itu jadi momen banget. Serius gue, dia pasti kalau ini ketawa. Jadi tahan banting gitu. Terlatih sama gue. Karena itu jadi berkesan juga gitu. Kesan dalam artian anjing nih cowok gitu. Karena kan jadi SMA gue gak pakai motor. emang tergantung lu cara lu mengisi kegiatan aja Iya, sih, iya, nggak iya. mesti nonton, nggak mesti makan emang. Yes, Cuman emang pada umumnya kan rata-rata ngedate kayak gitu, tapi nggak harus kan. Nggak harus. Toh ternyata perempuan juga banyak yang senang ngedate yang nggak mesti jalan atau nonton kayak biasa. Iya, karena pada akhirnya saat gue punya pacar pun perempuan-perempuan itu kan sebenarnya gengsinya tinggi juga. Ada beberapa. Dalam artian nggak harus lu kali. Dalam artian nggak harus cowok kali untuk ngomongin masalah billing gitu, ngomongin soal masalah bayarin apa. Mereka juga kadang-kadang punya pride sendiri kalau nggak apa-apa gue aja yang bayarin gitu. Nggak apa-apa bla bla bla, karena setahu gue cewek kalau udah sayang tuh gitu. Oh iya. Berarti yang waktu itu Ya gimana gue langsung Ngomongnya gimana. Cuman memang akhirnya gini, ini akhirnya kebawa juga kan gini, kita kan mengungkapkan suatu kasih sayang itu kan salah satunya lewat gift kan, bentuknya entah barang, entah bentuknya suatu persembahan surprise party segala macem. Buat sebagian orang tuh kayak tadi gue bilang, ketika orang jatuh cinta katanya bego, karena buat sebagian orang itu tuh bego, bucin gitu, kayak lu ngapain sih segitu sama pasangan tuh, padahal itu menurut gue hal yang biasa ya. biasa aja, sah-sah aja. Iya, gue inget sih rata-rata perempuan yang bukan istilahnya gue bayarin ya, apa istilah? Perempuan yang lu bayar atau Bukan. Oh bukan. Yang pas ngedate gue bayar Oke. tuh mereka tuh kayak ya traktir. Mereka tuh mungkin kayak balasnya tuh kayak suka bikinin gue makanan atau ngasih gue makanan-makanan karena gue suka nyemil gitu-gitu. Dulu dimasakin gitu. Iya. Lu living together atau Enggak kan, nggak mesti living together. lu jaksel banget ya? Bawain bekal kan bisa. Oh kayak gue zaman gue dulu waktu Iya, yang lu SMA. nabung tapi. Iya gue nabung. Iya. Karena memang kalau ngomongin relationship itu, pertama kita harus hati-hati. Karena seru sebenarnya, cuman memang sensitif ya. Iya. Kan kita hanya nge-recall momen-momen yang pernah kita lewatin soal hubungan. Karena cuma kita berdua ya, akhirnya bahas kita berdua. Iya, Gitu. ya bisa aja sih kita Kalau bahas. kita bahas orang lain kan jadi Ngomongin gibah. orang. Jadi gibah. Lu ada nggak yang lu inget juga yang paling bikin lu ilfeel deh dari seorang? Ini nggak mesti kejadian di kita sih sebenarnya. Kalaupun kita ngomong kan bukan berarti ya? itu udah kejadian. Takut ya? Kita banyak disclaimer ya. Maksudnya lu ya kita bayangin aja kira-kira pas kita first date tuh apa sih yang Bukan bikin ilfeel kita kali ya, maksudnya gue pengen perhalus bahasanya. apa dong bahasanya? Lebih Geli. Nggak, lebih ke kayaknya bukan ini deh gitu. Oh, iya. Bukan ilfeel. Soalnya gini, nggak Nggak klik. nggak klik ya. Nggak klik. Pernah sih gue. Makanya gue lumayan sering dibilang ghosting akhirnya. Terkesan jadi ghosting, padahal kan tuh kan sah-sah aja ketika Ghosting versi mereka tuh ngatain lu setan apa? lebih ke kayaknya dia setan deh. Gitu. Bukan ngilang ya, Iya, lebih ke padahal kan setan. itu kan sah-sah aja ketika kita masih menjajakan mencoba Betul, menjaga betul. suatu hubungan. Masing-masing punya hak lah. Iya, masing-masing punya hak. Yang bikin gua akhirnya ngerasa kayaknya bukan ini deh. Pertama pasti gaya komunikasi. Karena balik lagi gua tuh karena sering ngomong kan, ya tau lah pasti lah. Karena gue sering ngobrol, gue sering sharing, bertukar pikiran. Jadi yang paling penting bagi gue fondasi sebuah hubungan itu adalah komunikasi gitu. Jadi gue banyak yang akhirnya menurut gue kayaknya bukan ini deh. Karena ketika gue coba untuk PDKT, topik pembicaraannya jadi bias. Tiba-tiba dia nggak ngerti nih, harusnya lo nggak boleh bahas ini dalam suatu proses penjajakan. Biasanya yang bikin gue akhirnya mundur lebih ke gaya komunikasi gitu, sama pemilihan kata-kata. Iya sama sih, rata-rata mungkin lelaki juga kayak nggak lelaki perempuan juga sih Ya pasti. pasti. Komunikasi tuh jadi fondasi penting banget gitu. Lu gimana mau jadi gitu kasarnya, tapi kalau ngobrol aja tuh kayak gapnya tuh jauh banget. Nggak cuma Apa gue Boy? pernah nemuin suatu cewek yang menurut gue tuh ini kayaknya gue banget deh gitu, komunikasinya enak, doi smart,
sesuai apa yang gue mau, tapi ternyata support sistemnya aja, Support circle-nya system. ngerasa kalau Nggak bukan mendukung. gue gitu. Jadi ada juga akhirnya kan gini, akhirnya nggak cuma melulu soal antara gue sama doi, ada lingkungan juga yang mendukung. Betul ya, kalau lo makin dewasa pasti lo juga mikir hubungan tuh nggak cuman si perempuan atau si calon pasangan kita pasangan. sendiri sih, cuman di belakang itu kayak dari keluarganya, Yes. temen-temennya Yes. juga itu hal-hal yang cukup penting juga. Penting. Bukan cukup sih, kalau keluarga emang Iya. penting juga. Kalau teman-teman ya masih bisa Iya. kita masih bisa kita cari-cari lah. Makanya gue sangat-sangat menurut gue kayak lu yang udah nemuin pasangan lu gitu, menurut gue yang udah nemuin pasangan tuh menurut gue orang-orang yang beruntung, karena nggak semua bisa dapet paket komplit yang kayak gitu. Betul. Kayak lu betul. pernah cerita kan, lu beruntung banget dapetin istri lu yang sekarang, karena nggak cuma gue dapet istrinya. Gue nggak ternyata inget lo gue cerita gitu. barusan Oh setan. barusan ya. lu dapetin ternyata dapet orang tua baru yang bener-bener support lu, sayang sama lu dan Banget, kayak gitu loh. Gue sih ngerasain gitu ya, temen tua gue. Gue sih biasa aja ya. Ini anak kepedean ya. Iya benar-benar. Jadi tuh itu kayak semacam bisa dibilang rezeki juga buat Yes. gua. Karena selain dapat pasangan yang serak, yang sesuai gitu, terus juga dapat keluarganya juga sangat-sangat menyenangkan ya. Jadi Tapi- kayak rezeki buat gua lah. Yes. Tapi ada juga yang berani menabrak itu, boy. Misalnya kayak gini yang di kalangan selebritis deh. Kita sebut nama aja deh. Ada satu komika yang dari timur, Oh, iya, dia iya. nikah sama cewek artis kan, seorang artis layar lebar yang gak direstui orang tuanya. Cuman karena cinta mereka Suci terjalin abadi sangat selamanya. kuat, akhirnya mereka berani untuk, loh kan yang mau jalin hubungan kan kita gitu. Yuk kita bukan berarti dia nggak hormat sama orang tuanya, tapi lebih ke Pilihan hidup pilihan dia lah hidup ya. gitu. Toh memang ternyata baik buat mereka gitu, dan mereka fight, mereka survive and never give up. Yeah. Ya emang Gue udah tapi- jaksel banget gak sih? Gara-gara makan mentai tadi gue. tapi emang Kurang boba nih. nggak sedikit juga emang pertimbangan orang tua tuh kayak punya concern tertentu yang ya ada yang logis, ada yang enggak juga sih ya. Jadi kayak ya balik lagi ke masing-masing sih. Tapi intinya itu buat anaknya, Iya, buat kebaikan buat anak. kebaikan anaknya, dan itu nggak salah, Sama sekali enggak. sama sekali nggak salah. Dan buat anak yang nurutin orang tuanya, lu bener. Gitu. Dan buat anak yang nurutin orang tuanya. Dan lu milih jalan hidup lu sendiri, itu bener juga. Berarti yang perempuan yang apa tadi dari timur itu nggak nurutin orang tuanya nggak baik dong. Kan gue bilang bener juga, karena kan dia nurutin pilihan yang baik buat dia. Oh Gitu. iya. Jadi semuanya baik. Iya, persepsi kan, ngomongin persepsi. Iya, masing-masing Kecuali sih. dia durhaka gitu loh, konsepnya durhaka. Kayak nendang orang tua lagi Kamu sholat. bukan orang tuaku. Udah lagi sujud ditendang gitu, itu jadi Kamu malam bukan kuda. orang tuaku. Terus jadi batu, jadi batu. Iya, jadi jadi batu. batu. Terima kasih yang sudah menangkap bercandaan gua. Gua hampir gak nangkep loh. Tuh kan kalian emang satu ini. Wes. Gitu. Tapi kalau di first date kalian tuh ini gak sih, penting gak sih kayak janjian, tapi apakah jemput di rumah atau ketemuan di lokasi yang kalian tentuin gitu? Heeh. Kalau zaman gue SMA biasanya gue janjian di luar. Tapi kalau yang zaman-zaman udah selepas itu gue jemput ke rumah lah, nunjukin gentle gitu. Jemput depan gang juga pernah. Kalau gue sih Ganteng tergantung ya. doang. Jemput depan gang. Kalau gue sih tergantung ya. Kalau direstuin ya nggak jemput di rumah. Kalau direstuin ya gue jemput di rumah. Golnya Soalnya kan kadang kalau cewek mungkin apalagi first date yang belum jadian ya, masih PDKT, kebanyakan malah nggak berani buat dijemput di rumah. Oh, Karena kalau- masih PDKT. Kalau Iya. gue malah seneng banget jemput di rumah. Gue tipikal yang bener-bener seneng main ke rumah pacar gitu. tapi Hebat ya? Bukan pacar sih, maksudnya ya calon pasangan lah. tapi gue tahu memang ada alasan sendiri, boy. Kayak cewek tuh nggak mau bawa teman deket cowoknya ke rumah dulu sebelum ada ikatan. Oh ya ini Pacar gue. ini pacar gue, ataupun udah gue yakin sama dia, jadi dikenalin ke orang tua. Jadi ada beberapa cewek yang kayak gitu juga, ngerasa kalau hubungan itu bukan buat main-main. Ketika udah siap, ayo ke keluarga. Gue pun terakhir hubungan gitu, gue maksudnya sampai dia siap untuk bawa gue ke orang tuanya, kenalin kalau ini gue deket sama nih cowok, ya gue proses kan nunggu dia yakin dulu gitu. Jangan sampai akhirnya
bawa doang kan jadi nggak enak juga buat dia dilihat tetangga Iya, juga iya. gitu. Ada yang kayak gitu. Ada sih. Tapi kalau gua kalau boleh milih gue emang lebih senang buat datang gitu. Datang ke rumahnya. Tapi kalau emang si perempuan ngerasa ya udah ntar aja ya, gue nggak bisa maksa juga dong. Iya sih. Apalagi tiba-tiba ngasih surprise gitu tuh. Aduh, surprise. Anjing kan gue udah bilang ya. Gue pasti udah kalem banget. Iya. Pertimbangan lo dalam memilih pasangan tuh apa sih biasanya? Pasti ya seiman kan pertama. Kalau buat jangka panjang. Oh, gitu ya. Jadi yang waktu itu jangka, aduh. Enggak, emang basicnya kan berangkat dari situ. Emang Oke. beberapa orang kan menganggap hal itu penting kan. Iya. Termasuk gue juga sih sekarang. Oh iya. Terus ya pasti ini boy sama sebenarnya gaya komunikasi kita sih. Ya kalau tanya pertimbangan gua apa, lu yang secara personal kenal Rara ya kayak Rara. Cari aman. Aman gak? Aman. Karena gue yakin yang Kayak siapa bang? Bukan kayak apa ya, tapi kayak siapa ya. Oke, mau gue sebutin nama. Lo kayak lu demen banget lo ngeliat gue punya kasus lo. Enggak. Gue lebih ke ya pasti. Gue rasa semua orang tuh lebih ke personality pasti kan. Kan banyak tuh paketnya kan. Attitude segala macem. Karena dari situ akhirnya bisa ngebentuk good looking. Iya betul. Kalau gue emang nggak mungkinin juga ya kebanyakan cowok kan visual. Mungkin gue termaksud di dalam. Cuman bukan hal yang terlalu utama banget gitu. Bukan jadi hal yang utama. Kalau gue lebih ngelihat ya tadi gaya komunikasi dia, terus kecerdasan dia dalam bersikap, berkomunikasi, menyampaikan pesan gitu-gitu itu kayak jadi satu hal yang menarik banget gitu buat gue. Karena sisanya tuh nanti bakal nyusul aja sih. Nyusul. Asli itu jadi suatu patokan karena itu kan yang nentuin pasangan kita tuh kita tahu nih dia nanti bisa nih bersikap ke orang tua kita seperti apa. Iya betul banget. Di lingkungan kita kayak apa. Dan Rara tuh termasuk yang kayak gitu ya. pandai bersikap sih menurut gue. Soalnya ada temen gue kayak gitu boy. Soalnya gue tadi pagi baru berantem jadi kayak Wow. Dibaik-baikin. Masalah kecil banget lagi. kecil. Remote TV. Soalnya ada temen gue yang menurut gue kayak kok begini. Balik lagi gue nggak mau bilang ini bener atau salah. Cuman maksud gue kayak ada yang tipikal yang gue sekarang udah nggak bisa keluar lagi dengan, maksudnya udah nggak bisa komunikasi dengan lingkungan luar kayak teman-teman segala macem tuh udah. Pas udah nikah gitu. Sudah nikah. Karena Ya gue nggak tahu kan gue nggak tahu kalau alasannya ya. oh jadi lu ngerasa kayak semenjak dia nikah jadi kayak jarang nongkrong gitu-gitu. Ya? Gue nggak bilang itu benar atau salah, maksudnya berarti kan nggak gini. Alasannya bukan masalah jarang nongkrong, lebih ke istrinya posesif. Oh. Posesif gila istrinya gitu. Jadi benar-benar kayak untuk akses ke teman-teman gitu. Bukan untuk akses secara nggak langsung gitu. Jadi kayak ada aja deh dibikin ribet deh gitu. Taunya suaminya tuh kayak Chris Hemsworth gitu ya, ganteng, tajir gitu. Tidak. Tajir ya. Oh iya tajir. Dia dari keluarga tajir. Oh dari keluarga tajir ya. Gua ngomong nih, pasti lu ngerasa. Siapa sih? Karena gua nggak demen sama istri lu. Siapa sih? Gue kayaknya nggak. Nggak apa-apa di spill. Nih sop gua banget. Oh. Ya gue nggak tahu juga sih kayaknya. Iya, istrinya gua nggak kenal itu. Nggak, maksud gue kayak ini jadi bercandaan gua sama doi juga gitu. Bercandaan anjir susah lah untuk ngeset waktu untuk nongkrong, untuk ketemu gitu-gitu sih. Ya mungkin karena ada kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan di rumahnya. Mungkin. Tapi kan nggak mungkin dia juga ngerasa tai nih gua udah dikabarin suruh pulang. Gitu. Iya sih, gue juga semenjak nikah emang kegiatan di luar gue agak berkurang sih. Kan beda tapi kan bukan berarti lo nggak boleh keluar kan. Bukan, karena Iya. emang gue kayak Apalagi udah punya anak pasti lo lebih senang di rumah kan. iya betul. Dari sebelum punya anak juga gue kayak ada ngerasa lebih nyaman di rumah gitu. Atau Jadi mungkin kayak gua yang dikira engkang dia. Gua padahal enggak kan. kemarin. Soalnya alasan gue, nongkrongnya lu kan tahu Rara gimana. Padahal hitam kan. Padahal Lara nggak ngelarang sama sekali. Dia ya. mah kamu pergi di rumah ini. Ngapain kayak ini nih? Lu emang nggak punya human feeling apa sama teman-teman lu gitu? Kangen segala macem. Ini gua potong.
Padahal bercandaan Cukup disensor ting aja nggak apa-apa kok. Padahal itu bercandaan yang asik tahu. Aduh. Karena memang ya unik, relationship tuh unik banget. Jadi bahkan ya ada pepatah bilang bahkan seorang kasatria pun bisa jadi lemah gara-gara satu wanita. Contohnya banyak, ada Hitler. Gara-gara CINTA. Cinta gitu. Gara-gara Kita jijik banget kita. gara-gara cinta. Kita jijik banget, kita tuh kayak abis keramas bareng gak sih? Klimis. Harus Enggak. lu berdua ya? Enggak, kita tuh lagi mau mencoba berubah image. Gua mau ngilangin kupluk. Gua udah mulai agak kalem-kalem gitu. Kalau gue emang belum mandi dari pagi. Iya, jadi relationship tuh sebenarnya gini, menurut gua nggak ada teori yang pasti tentang suatu hubungan. Betul. Karena itu Works di lo belum tentu works works di dulu. lo. Ya, dan itu dinamis. Karena sifat manusia pun dinamis. Contohnya ya banyak banget pola-pola hubungan yang semakin sekarang tuh menurut gua makin ada istilah open relationship lah, ada FWB lah, ada dan segala macemnya lah Iya, gitu ya. betul, Menurut gua kayak berarti mungkin dulu udah ada gitu. Cuma sekarang karena medianya juga mendukung, terus jadi kayak akhirnya ada apa ya bisa dibilang istilah-istilah baru atau konsep-konsep baru dalam berhubungan gitu. Iya, kayak open relationship ya. Yes. Terus one night stand. Anjir, itu dia. Padahal Om idealnya senang bayar. tuh 3 malam tau. Gua- Iya. Bener sih, relationship tuh emang benar kata lo tadi, relationship tuh dinamis ya. Dinamis banget. Yang statis tuh takdir. Keramas bareng yuk. Iya, tapi tanggapan lu gimana soal modelan relationship sekarang tuh yang tadi kita bahas, dari open relationship, FWB, terus apalagi tuh tadi. Aduh. Gue sebenarnya punya banyak cerita tentang itu. Iya. Cuman sangat Iya, sangat bahaya buat gue. Iya, gua hargai privasi lo, Gol. Makanya gua aja yang cerita ya. Enggak ya? Lu yang cerita tentang gue ya. Iya, enggak. Gue belum punya pasangan, sob. Bahaya, sob. Gue lagi harus image gue harus oke nih, sob. Iya, bener-bener. Iya. Ayo bangun image Bagol, Bangun image, sob. Tolongin gue dong. Gue jujur baru tahu sih ya, istilah si open relationship itu. Jadi emang open relationship itu biasanya diimbuhin sama hubungan yang mereka pasangan yang udah resmi menikah gitu. Oh gitu. Yes, tahu gue ya, cuman koreksi juga kalau gue salah. Mungkin itu bisa juga berlaku pas masa pacaran gitu. Jadi intinya mereka tetap punya hubungan secara resmi, tapi juga diperbolehkan memiliki hubungan lain Sama- di luar hubungan resmi tersebut gitu. Jadi kayak Tapi sebenarnya hanya untuk orang yang sudah menikah. Kalau pacaran tuh bukan open relationship namanya. yang gue tahu ya, cuman mungkin bisa aja sih diimplementasikan ke mereka yang pacaran. Karena ini sifatnya adalah kesepakatan. Anjir. Bukan berarti kita itu mah kalau kita diem-diem gitu Ya. terus Itu cheating lah itu namanya. cheating Itu kan. cheating, Ini kan. lebih ke mereka emang sifatnya berdasarkan kesepakatan, kayak ya kita menikah ya, tapi Ya. gue tuh tipikalnya yang masih seneng cari yang lain nih di luar. Berarti dia love language-nya physical touch. Lebih ke Azan. Oke. Azan. Alhamdulillah udah azan. Alhamdulillah. Azan. Iya, balik lagi tadi soal open relationship. Tapi kalau buat gue tuh anti banget sih. Maksudnya ya gini, ada menurut gue perkembangan zaman yang dinamis itu ada yang bisa kita lakuin dan kita anggap oke, tapi ada juga yang kayaknya ini enggak deh gitu. Ya. Kayak Kalau buat gue sih enggak. Karena suatu hubungan itu menurut gue ketika lo udah ijab, lo sama gue sama lo, kita habisin waktu meskipun gue belum nikah ya. Makanya gue belum nikah sampai sekarang karena menurut gue harus ketemu pasangan yang tepat. Yang dimana lo adalah orang yang terakhir sama gue. Gitu loh. ya. Nah, makanya ketika udah ada komitmen itu ya harusnya sih gak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, sepaham sih gue sama lu. Jadi emang kayaknya tuh open relationship tuh semacam kayak ya cari-cari cara aja gak sih buat Iya. menyenangkan diri sendiri gitu. Ego- Sedangkan itu orang dalam egois ketemu orang egois. iya, dalam banyak perspektif tuh cenderung salah gak sih? Salah lah.
salah gini. Mereka membenarkan dengan alasan apapun, dengan alasan open minded pun menurut gue salah. Itu tuh kayak semacam, woi, Iya, itu tuh jauh dari peradaban, woi, gitu loh. kadang tuh orang Kata lo, apa ya, melabelkan sesuatu yang keliru itu dengan wah lu nggak open minded lu. Nah itu dia. Itu males banget deh gue. Open minded kan harus bedain ya. Open minded akhirnya jadi kemunduran, itu menurut gua kemunduran, men. Itu kan gaya-gaya jahiliyah yang dimana tuh hubungan tuh murah gitu. Ngapain lo ada suatu hubungan ketika lo ngejalin hubungan yang lain gitu kan. Jadi kayak semacam open relationship tuh menurut gua kayak itu tradisi-tradisi Ya. kemunduran yang Ya, tapi balik lagi itu pilihan dari masing-masing orang ya. Kalau itu tanya kan buat gue persepsi kita soal itu ya itulah tadi ya. iya. Itu kan balik lagi kan itu adopsi kultur luar lah gitu. Luar biasa. Oke nih. Oke, oh, nih, Udah ya, nih bahasa relationnya ya. kita main games mulu. Kita di games, waktunya games gitu. Games. Mas Mas kemarin yang ngomong games itu nggak ada lagi nih. Mana ya mas itu ya? Oke, kali ini apa gak? Gak ada Tura. Gak tuh siapa ya? Gak. Agak gitaris gue, teman sekamar gue. Agak. Minggu depan kita ketemu ya gak? Gue udah janjian sama Agak. Mau ngapain? Nggak tahu, dia cuma boy Bisa ketemuan. stop dulu Oh, iya, iya. Oh iya. Oh iya. Apa Karena sekarang? tadi kan bahasnya relationship. Yes. Relationship itu kan nyambung ke perasaan ya pastinya. Tapi gue udah lama kosong hati gue, jadi gue Jadi perasaan lu hilang. belum hilang sih. Kembali. Belum hilang sih. Gol, tolongin. maaf. Sri Mulat. Hil yang mustahil. Jadi, Ya. yang adalah gue akan men-challenge kalian dengan perasaan asik. Oh, Tebak rasa. tebak rasa. Ya, nih pakai dulu. Ini apaan lagi, Ra? Dulu. Tutup matanya. Jadi, Ini BH siapa kecil banget? Itu lebih ke mini set kayaknya. Oh, ini set. Ini apa sih? Masker. penutup mata, penutup mulut yang dipakai di mata. Iya. Tahu, nih ngapain nih pakai gini-gini segala nih? Jadi, Sampai matiin lampu nih. nggak gitu dong. Kayak Wonder Woman. Iya, kayak Wonder Woman gue. Oke. Jadi, gue bakal ngasih kalian cookies. Woi, Gue makan. akan kasih kalian cookies. Sama tehnya nggak? Ini nge-review kita. Nanti lupa deh. Sama ini dong, lain hatinya dong kirim. Tuh, built in. Hati. Jadi, diem dulu dong, gue mau ngomong. Oke. Gue bakal kasih kalian cookies dengan mata kalian tertutup, terus kalian rasain, dan gue mau kalian tebak rasa yang kalian coba tuh di lidah kalian. Kalian ngomong, misalkan rasanya, tapi nggak boleh kayak cuma manis, asin, Oh. lebih ke ingredient yang kalian kenali. Susah ya. Susah ya. Ini ceritanya gue ketiduran loh dari tadi. Susah ya. Laki-laki kan ini Wah, ya, sound sip. perasaannya tuh nggak Kok mata lu dempet sih? sensitif ya. Asik. Kata siapa? Wah. Tapi Feelingnya itu feeling. Gue kan cancer, gue tuh, sensitif. ini nih ya. Bukan kelemahan. Ini cewek suka gini nih. Ngerasa pasangan gue atau laki gue nggak sensitif. Padahal dia nggak sensitif. Wah. Boleh dipakai dulu tutup Oh. matanya, Pak. Kalau ada laki-laki yang nggak ngadoin pas ceweknya ulang tahun itu bukan berarti dia nggak peka. Itu siapa ya? Nggak ada duit. lebih ke nggak ada duit mungkin. Itu yang Iya yang makanya ini aku mau bilang. gue nggak dikadoin. Ini yang ketutup sampai hidung gua nih. Nggak bisa mencium aroma ya nanti. Kok itu lebih kayak koteka ya, Bang? Makanya gue bilang. Ini kayak Ada aroma-aroma tertentu nggak? kayak muka gue punya batang sama biji anjir. Gue lihat dulu kok. Apa? Mana sih? Kok gue sesek ya? Tadi dulu. Gue juga mic gue mana sih? Oh ini nih. Ra, terus kita ngapain ini, Ra? Dong, lagi disiapin nih kakak-kakak. Kenapa kita harus tutup mata dari sekarang gitu? Iya, itu lagi gue siapin, sabar. Oh, nanti kita makan di depan mic, boy. Jadi kayak ASMR. ASMR. Oh, nggak kelihatan ini ya. Jadi, gue akan kasih kalian kue pertama. Cookies pertama. Ini kuenya dari
Nunanas Cookie. Wih, gue suka Nunanas banget Nunanas tuh. Kitchen, sorry. Wah, suka banget gue. Ini yang satu tempat sama mentai-mentai tadi ya. Waduh. Tapi asli sih Nunanas Kitchen ini enak-enak banget makanannya. Gue udah nyobain tadi mentai. Lu juga udah makan kan? Udah makan gue. Lu ngabisin semua dah. Oh, jaksel banget gue. Boleh ambil tangannya ke depan, gaps. Maju-maju. Sorry ke kanan dikit. Ke bawah. Ini begini aja bisa Oh, ini. Ambil. Satu. Ya, jangan dimakan dulu ya, pegang dulu ya. Oke. Kok Ini gue Ge, ke depan Ge, tangan. ini kita nyebutin ingredientsnya ya. Ya. Sama Oke. Ini gue kayak Cepat gemeteran nih. ini cabe bukan sih? Kok gue kayak bentuknya? Diremes. Jangan diremes dong. Oke. Rusak nanti. Diraba aja, diraba. Oke. Oke, dicoba ya. Hitungan ketiga ya, dimasukkan ke dalam mulut. 1, 2, 3. Ini gue tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutin ingredientsnya dulu. Satu ingredients dulu deh. Sebelum nebak itu apa? Cookiesnya. Gula pasir dihaluskan. Lu gak boleh sama, Gol. Coklat. Gol, coklat dari mana sih, Gol? Bener. Udah lama kosong. Tapi gue ada kacang-kacangan nih. Jadi kacang ya. Coklat sama kacang. Coklat sama kacang. Oke. Lu ngerasain ada coklatnya, Gol? Boy. Rasa coklat tuh gimana sih? Tebak deh sekarang kira-kira itu kue apa? Kue putri salju. Lu apa, Gol? Gue kue putri salju. Kan gak ada coklatnya, Gol. Lu dari sana. Bener dia perasaan dia udah lama kosong. Pantesan gue dibilang gak peka gini nih. Nggak PK lu, Gol. Wah, padahal gue PK ya. Wah. Dasar gaps KNTL. Kental. Gaps sih kental. Dasar. Mau tahu nggak resultnya? Apa? Ini udah fix putri salju. Yeay. Wah, iya. Bener kan? Putri salju. Tapi nggak ada coklatnya ya. Ini coklat. Berarti lu salah perasaan dong. Ini coklat putih. Enggak. Iya, gue salah. Ih, gue on banget sih. Enak banget ya kuenya. Iya, enak. Ini apa? Nunana Kitchen. Gokil. Nunanas. Enggak, Kitchen. biasanya gue makan ini cuma di lebaran. Tuh. Kok dia bisa jual ini di luar lebaran sih? Bisa. Oh, dia ada. Kita suka open PO, jadi Oh, harus pantengin IG-nya biar bisa beli di luar momen lebaran atau Natal. jadi dia nggak cuma jual ini di momen-momen hari besar ya? Ya. Oh, serius nih, enak Boleh banget. Ini lanjut enak. lagi? Masih ada kue-kue selanjutnya Oke, ya? oke, Satu doang. oke. Boy, potong rambut sini di mana ya? Nggak mulai. JMBT. Mana lagi? Oke, tutup ya. Tutup dulu matanya. Maaf. Bukan yang nggak enak, nanti gue simpan buat ntar. Taruh aja deket situ tuh, biar lu bisa ini ngomong. Nah. Oke. Tutup. Taruh sini deh. Ntar gue makan lagi. Wah, bahaya gue udah nggak. Rasa gue udah kacau nih. Rasa. Kue salju gue bilang ada coklatnya. Sabar ya. Dasar KNTL. Serem deh gua. Wah, Berasa mau dikrauk. krauk. Gaps. Kalau aku kerau kamu nggak apa-apa. Enggak apa-apa dong ya. Saya Waduh, maju. bangsat. Masih Ya. aja. 1, 2, 3 makan. Nih, crunchy banget, dengerin deh. Asli nggak ada yang fail sih cookies-cookiesnya nih. Nih. Kali ini gua nggak mungkin salah tebak. Apa Gaps? Kue keju. Kalau rasanya gitu ya. Tapi ada rasa susunya nih. Rasa susunya nggak terlalu keluar, tipis tapi timbul gitu. Iya, maksudnya nggak terlalu pekat gitu, maksudnya nggak terlalu nyelak gitu rasa susu, tapi rasanya keluar gitu. Ya. Udah bikin enak. Wah, nih komposisinya oke sih. Kalau gue rasa ini kue coklat. Karena gue ngerasain ya pasti dominan coklatnya kuat, terus teksturnya tuh lembut banget. Sama apa ya? Nggak belenek gitu. Ini tipikal kue yang bisa satu toples habis sehari nih kalau sama gue nih. Karena enak banget kue coklatnya.
Bener nggak ini kue coklat? Ya, ya. Lu 1 toples sehari. Iya. Gua nggak butuh sehari untuk ngabisin 1 toples ini. Boh. Lu tahu cabak nggak cabak? Maruk. Maruk. Wah, ini Benar, asli. benar, benar, benar. Asli, asli. Nah, Wah, bener top, semua top. berarti ya. Apa namanya tadi? Apa namanya? Nunanas cookies. Lunas cookies, wah gokil. Nunana Gokil. Kitchen. Nunana kitchen. Lunas kitchen, gokil. Itu di layar tuh ada ininya. Mana? Nih kita udah boleh buka. Udah boleh buka kolor kan ya? Ini kolor nih. Boleh dibuka. Nunanas kitchen. Oh, ini ada ini ada IG-nya juga nih, Boy. Kenapa berhijab? Emang yang punya berhijab? Karena ownernya berhijab. Oh, Jadi Masya dua itu Allah. kayaknya Anaknya? ya. Yang ini Karena mereka home industry. pasti namanya ini ini Nana. Nunana. Atau ini namanya Nunana, ini kitchen. Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak dong. Oh, oke. Jadi Oh, ini Nunanas kitchen ini nggak cuman jual cookies doang ya, tapi ada snack sama makanan berat tadi ya. Ya, tadi udah di review juga kan. Kita review juga tadi. ini homemade semua ya? Homemade. Wah, keren tante. Ini UMKM. Sotoy yang banget gua. merantau. Sotoy Kakak banget dong, gua. kakak. Kakak keren, kakak. Ini Terus kalau mau pesan atau beli gimana nih? Bisa ke IG-nya atau ke nomor telepon yang tertera tuh. Oke, di 0811 907 236. IG-nya apa IG-nya? IG-nya @nunana.kitchen. Jangan lupa di order ya. Jangan lupa di follow, di order, dan di support. disupport. Support UMKM. Support UMKM, support produk lokal, support think system. Kenapa sih gua? Oke, kita akhiri aja percakapan kita kali ini. Thanks udah jadi teman bicara gua hari ini, Boy. Thanks, boy. Gini dong. Thanks. Nanti keramas bareng lagi ya. Oke, siap. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Nunana. Hey, Nunana. kitchen. Nggak enak banget ya ngobrol ditahannya. Cut. Sap.